Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Maizara Cahyono dengan NIM G0025211 dari kelompok A9. Nah, di sini aku mau jelasin tentang laporan praktikum anatomi blok 2.1. Nah, di sini ada laporan yang pertama, yaitu baca dulu soalnya. Saat menjadi saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Nah, pertama itu disuruh jelasin anatomi penis, skrotum, dan testis. Terus yang B itu disuruh jelasin jalur perjalanan sperma yang dijelasin hingga keluar melalui ostium uretra eksternum. Terus disuruh jelaskan perbedaan anatomi dari klinis dari skenario. Jadi perbedaan terutama yang mengarah pada torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, yang pertama ini penis. Nah, penis itu merupakan suatu organ terbentuk tubuler, alat kopulasi pria homolog dengan glans clitoris pada wanita, terdiri dari dua parts, yaitu parfixa bulbus dan crus penis. Nah, terus parfixa corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Nah, di sini aku mau jelasin corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum itu di bagian dalam gland penis akan mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis, dan lalu pada ujung gland penis terdapat lubang yang merupakan muara uretra disebut ostium uretra eksternum. Di bagian proksimal dari gland penis terdapat batas antara corpus dan glans terbentuk cekungan yang disebut sulcus corona glandis. Kulit yang menutupi glans penis disebut preputium. Preputium dihubungkan dengan glans penis oleh lipatan yang terdapat tepat di bawah muara uretra ke arah bagian ventral penis dan yang dinamakan frenulum preputi. Terdapat glandula tison di dalam preputium yang menghasilkan sperma. Selanjutnya itu corpora cavernosa. Corpora cavernosa merupakan jaringan erektil corpus cavernosum penis dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan tunica albuginea. Tunica albuginea corpora cavernosum penis terdiri dari dua lapis. Yang pertama letaknya superficial, langsung membungkus kedua corpora cavernosa menjadi satu, dan yang kedua letaknya profundal, membungkus masing-masing corpus cavernosum penis dextra dan sinistra. Ruangan dalam corpus cavernosum disebut cavernae saat ereksi dan cavernae saat terisi darah. Tunica albuginea dextra dan sinistra menyatu di medial yang disebut septum pectiniform penis. Di sebelah superior dan inferior dari septum pectiniform penis terbentuk dua cekungan. Di sebelah superior ditempati oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis. Sedangkan yang di inferior ditempati oleh corpus spongiosum penis. Oke, lanjut. Nah, ini ada parfixa penis ini. Jadi parfixa penis itu terdiri dari bulbus spongiosum dan ischium cavernosum. Jadi kayak kalau bulbus spongiosum mengompres bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Terus kalau musculus ischiocavernosus itu mengompres crura penis, mendorong darah ke arah distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Nah, drainase limfatika penis yaitu cairan kulit dan fascia penis dialirkan ke arah nodi superomedial dari nodi inguinalis superficialis. Struktur pamfida penis mengalirkan cairan limfanya dari ke nodi iliaca interna. Nah, ini aku jelasin mekanisme ereksi. Jadi mekanisme ereksinya itu rangsang seksual diproses pada pusat introgasi di SSP. Jadi area perioptika medial, nucleus paraventricularis, PV atau hipotalamus, struktur limbik seperti hipokamus. Area ini berperan dalam regulasi perilaku seksual dan respon erektil. Impuls dari pusat supraspinal diteruskan melalui medula spinalis, segmen sakral S1 sampai S4. Itu ya, jadi yang bergerak itu nervi spinalis pelvisi, plexus pelvisus, nervi evernosi. Nah, itu tuh bisa menyebabkan pelepasan nitrik oksid, relaksasi otot polos arteri helicina, pengisian sinusoid cavernosum. Nah, terjadi ereksi itu inhibisi ereksi dibawa oleh selaput saraf empatis dari segmen lumbar 1 sampai lumbar 3. Nah, terus ini vaskularisasinya.
Nah, vaskularitas itu arteri penis cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Sistem vena bermuara pada vena pudenda interna. Terus di sini aku menjelaskan mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi itu ada dua proses, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Emisi itu adalah transisi cairan semen ke dalam ureter, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium ureta externum, reseptor kulit glans penis, ductus deferens yang penuh aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju nil CLM segmen lumbalis 1-3 efektor. Mekanisme saraf sistem saraf yaitu reseptornya ini kulit, gland penis, ductus deferens yang penuh aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1-3 efektor pada saat proses emisi dinding ductus deferens berkontraksi, otot kelenjar visceral dan bulbo uretralis berkontraksi, sphincter vesika urinaria berkontraksi. Proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri hesina sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi usus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, itu adalah mekanisme ejakulasinya. Nah, selanjutnya ada funiculus spermaticus. Nah, spermaticus ada skortum nih. Nah, skortum itu merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, dia itu berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian median skrotum terdapat rapas skorti. Nah, ini tuh 9 lapisannya. Yang pertama adalah kulit, fascia dartos dan musculus dartos. Terus selanjutnya fascia spermatica externa, charismatica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa dan substansi testis. Nah, ada funiculus spermaticus. Nah, ini tuh fascia spermatica eksternanya, terus ini tuh musculus charismaticanya, terus ini tuh fascia charismatica eksterna. Ini udah aku tunjuk ya. Terus abis itu jalur perjalanan sperma. Nah, perjalanan sperma itu sperma itu yang pertama dari testis, tubulus seminiferus, terus abis itu ke rete testis, terus ke ductus efferens, terus abis itu ke epididymis, dan dia itu epididymis ini fungsinya maturasi dan penyimpanan. Terus abis itu ke ductus ejaculatorius, terus abis itu ke ureta. Dan uretra itu ada membrana, ada prostatika, ada membranosa dan spongiosum. Terus abis itu dia keluar melalui ostium uretra eksterna. Nah, ini nih klinis yang terkaitnya. Nah, di gambar yang paling kiri itu ada torsio testis. Nah, mekanisme terjadi torsio testisnya itu gimana sih? Jadi itu buntiran funiculus spermaticus atau aliran darahnya terhenti. Jadi kayak melintir gitu loh. Terus gejala khasnya itu nyeri hebat mendadak dan testisnya itu tinggi. Terus abis itu kunci pembedanya itu emergency refleks. Ini kunci pembedanya antara yang tersio tester vertikal pembesaran prostat gitu. Kalau di tersio testis itu refleks keras materinya hilang. Terus abis itu yang di tengah itu ada varicocele. Varicocele itu dilatasi vena pampiniformis seperti, jadi bentuknya tuh kayak cacing gitu loh, kayak kantong cacing gitu. Nah, kunci pembedanya itu dia ini terjadi di testis yang kiri. Terus habis itu yang BPH pembesaran prostat itu mekanisme hipertrofi prostat menekan uretra. Jadi gejala khasnya itu sulit buang air kecil, terus pancaran lemah. Terus abis itu kunci pembedanya itu usianya pasti udah tua dan tidak nyeri akut gitu. Oke, aku akan lanjutin ke laporan yang kedua. Jadi sebelumnya kita baca soalnya terlebih dahulu. Saat acara camping, ini skenario-nya ya. Saat acara camping, Miku sudah menahan kucing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah kayak anyang-anyangan dan merasa buang air kecilnya tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miku belum balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, yang pertama itu jelaskan pembagian organ sistem oroparetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang B itu alur perjalanannya urin dari ren hingga keluar melalui uretra. Nah, ini ada pembagian ginjalnya, pembagian organnya. Yang pertama itu ada ginjal dan struktur anatominya itu ada korteks, medula, pelvis, renalis, nefron. Yaitu di nefronnya ada glomerulus dan tubulus. Fungsinya itu sebagai filtrasi darah, urin primer, relasi zat penting, sekresi zat sisa, regulasi cairan, elektrolit, mengontrol pH, produksi hormon. Terus habis itu mekanisme kerjanya itu filtrasi di glomerulus, terus habis itu relaksasi di tumbulus
proximal dan ansa Henle, terus sekresi di tubulus distal, dan yang terakhir adalah pembentukan urin di akhir di ductus collectivus. Nah ini regulasinya itu ADH, reabsorpsi air, aldosteron, natrium, Na plusnya dan airnya tuh naik, jadi dia menyebabkan dan tekanan darah sampai pH jadi kalsium. Misal di ureter itu anatominya ada saluran otot polos, 3 penyempitan fisiologis, UPG crossing ileaka dan UVG. Jadi itu fungsi fisiologisnya tuh untuk mengalirkan urin dari ginjal ke vesika. Terus abis itu mekanisme kerjanya itu peristaltik, otot polos mendorong urin. Ada gerakan peristaltik, jadi otot polosnya itu mendorong urin. Nah, regulasinya itu dipengaruhi oleh sistem otonom. Terus selanjutnya ada vesika urineria. Struktur anatominya itu dinding otot detrusor, trigono dan epitel transisional. Nah, fungsi fisiologisnya itu menyimpan urin dan mengeluarkan urin. Terus mekanisme kerjanya itu, jadi fase penyimpanan itu, kalau fase penyimpanan itu relaksi detrusor, kalau fase pengeluaran itu kontraksi detrusor. Nah, ini regulasinya itu parasimpatis itu pengeluaran urin, simpatisnya penyimpanan. Jadi buat kontrol volume, yang kontrol itu nervus pudendus. Lebih itu uretra. Uretra itu struktur anatominya saluran akhir pria, ada prostatika, membranosa, spongiosa. Nah, kalau di wanita tuh cuma pendek, itu perbedaannya. Terus abis itu fungsi fisiologisnya itu mengeluarkan urin keluar tubuh. Terus abis itu mekanisme kerjanya itu aliran urin dikontrol oleh sphincter. Terus abis itu regulasinya sphincter internal atau otonom sampai sphincter eksternal frontier. Nah, tuh. Ini untuk pembagian organnya ya. Tadi yang itu pembagian organ dan disuruh jelasin fungsinya. Terus selanjutnya alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan pembagian penting yang dilalui. Nah ini alur perjalanan urin, yaitu ada yang pertama dari nefron, terus habis itu ke tubulus contortus proximal, terus habis itu ke tubulus descendens ansa Henle, terus habis itu ke medula membentuk lengkung lob, terus habis itu ke tubulus ascendens ansa Henle, terus habis itu ke tubulus collectivus distalis, terus habis itu ke ductus collectivus, terus habis itu ke papilla renalis, terus ke calyx minor, terus ke calyx mayor, dan ke pelvis renal dan ureter dan menjadi urin. Nah, untuk tahapnya itu ada 4. Ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, untuk filtrasi sendiri ini lokasi terjadinya itu di glomerulus. Nah, prosesnya itu penyaringan darah untuk menjadi urin primer. Zat yang terlibat itu ada air, glukosa, dan urea. Nah, makna clearnya itu proteinuria jika rusak. Terus habis itu yang kedua ada reabsorpsi, lokasi terjadinya di tubulus proximal, ansa Henle. Prosesnya itu penyerapan kembali zat penting. Zat yang terlibat itu glukosa, Na, dan air. Terus makna clearnya itu glukosuria pada penderita DM. Terus habis itu sekresi, lokasinya tubulus distal, prosesnya penambahan zat sisa ke urin. Terus zat yang terlibat tuh A+, K+ sama obat. Nah, bahan klinisnya itu gangguan sampai terjadinya asidosis. Terus yang keempat ini ekskresi itu lokasi terjadinya di ductus collectivus atau ductus collectivus sampai uretra. Nah, prosesnya itu urin keluar dari tubuh. Dan terlibat tuh urea dan kreatinin. Makna klinisnya itu penilaian fungsi ginjal gitu. Mungkin udah sih laporan dulu, terus lanjut ke laporan yang ketiga. Nah, kita baca dulu laporan yang ketiga. Ini skenarionya. Di ruang bersalin seorang ibu sedang proses persalinan bidan menilai penurunan kepada kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar rombekan perineum tidak meluas. Nah, yang pertama itu sudah dijelasin dasar pelvis dan perineum, termasuk diagram fleksi, membrana perineum, spesimen perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Nah, hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita bidang Hodge dan episiotomi. Nah, pelvis itu disusun oleh sacrum, oskopsia, dan oskosigeus. Terus abis itu di sini ada diagram pelvis. Muskulus penyusunnya itu disusun oleh musculus levator ani. Origionya itu ada arus tendinus yang merupakan penambahan dari fascia pelvis. Insertio dibagi menjadi 3. Ada serabut anterior, serabut intermedia, dan serabut posterior. Nah, serabut anterior itu puborectalis yang berinseri pada corpus anococcygeuus yang terlihat dari inferior. Terus itu adalah serabut intermedia, musculus
pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus coccygeus. Terus yang ketiga ada strabut posterior atau musculus coccygeus yang berinsersi pada corpus acanthococcus dan os coccygeus. Inervasi sama-sama nervus sacralis 3 sampai. Terus abis itu fungsinya untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengenan dan mendorong otot abdomen saat batuk. Lalu itu ada musculus coccygeus, origionya itu spina sciatica, insersionya itu os sacrum, os coccygeus, inervasinya itu cabang-cabang nervus sacralis 3 dan fungsinya untuk menopang diagram pelvis. Nah, ini ada membrana perinea dan spasium perinea profundum. Membrana perinea merupakan fascia tebal terbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal dan ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum bovium inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perineum profundum yang terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, terus ada partura pelvis. Nah, ini batas-batasnya. Yang anterior itu tepi atas symphysis osis pubis, yang lateral itu linea terminalis pecten osis pubis, linea arcuata crista osis pubis. Posterior itu promontory. Batas-batas apertura pelvis anterior atau epitus pelvis. Yang anterior itu tepi bawah symphysis osis pelvis dan ramus ischiopubicus. Lateralnya itu ischiadicus dan posteriornya itu ligamentum sacrotuberosum dan os coccygeus. Nah, ini ada regio perineum. Nah, letaknya itu di bawah dasar pelvis, bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi 2 regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadium menjadi regio urogenital anterior dan regio analis posterior. Nah, batas-batasnya itu anterior mango inferior symphysis pubis. Nah, lateral itu rami ischiopubica anterior, ligamentum sacrotubali posterior apex os coccygeus. Nah, terus ada regio urogenital yang cowok. Regio ini ditembus oleh uretra, urusan lapisan yang paling superficial ke profunda. Nah, ini urutan lapisannya ada kulit, fascia perineum superficial, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis, terdapat musculus transversus perineum superficial dan musculus ischiocavernosus dan musculus bulbul cavernosus. Fascia diafragma urogenital inferior, membran perineum, spatium perineum profunda itu terdapat musculus transversus perineum profundus and sphincter uretum externum dan glandular bulbo-urethralis eri dan fascia diafragma urogenital superior. Nah, terus ada regio urogenital female atau perempuan. Nah, regio urogenital wanita selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Strukturnya sama dengan pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya. Urutan dari lapisan yang paling superficial ke lapisan profunda sebagai berikut. Jadi yang pertama ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis, terdapat musculus transversus perineum superficial, musculus ischiocavernosum dan musculus bulbus cavernosum. Nah, ada fascia diafragma urogenital inferior, membrana perineum, spatium perineum profunda, terdapat musculus transversum perineum profundus, M sphincter uretum exterior, M sphincter uretra vaginalis dan M compressor. Nah, ini kalau dicokan tadi cuma ada 2 ya. Nah, kalau di wanita ada 4. Terus ada 4. Terus fascia diafragma urogenital superior. Nah, terus abis itu aku mau jelasin perbedaan pelvis cowok dan cewek. Nah, perbedaannya itu aditus pelvisnya. Kalau di wanita bulat, di pria seperti jantung. Eksitu pelvisnya itu kalau di wanita itu luas, tapi di pria itu sempit. Kalau sakrumnya tuh di wanita itu pendek, luas, kurang melengkung. Kalau di pria itu panjang sampai melengkung ke depan. Kalau os coccygeusnya di wanita itu lentur, tapi kalau di pria itu kuat. Terus kalau os iliumnya itu wanita itu miring ke lateral, tapi kalau pria itu tegak. Terus cavitas pelvitusnya itu wanita itu dangkal, luas, pria itu dalam sempit. Tulang pelvisnya itu tipis, tidak kuat, pria itu tebal dan kuat. Arcus pubisnya di wanita itu membulat, pria itu sempit. Foramen obturatorium di wanita itu kecil, kalau pria itu terlalu lebar. Kalau acetabulumnya di wanita itu kecil, kalau di pria itu luas. Incisura ischiadicanya di wanita itu luas dangkal, kalau pria itu sempit dalam. Terus spina ischiadicanya di wanita itu tidak menonjol, tapi di laki-laki itu menonjol.
Nah ini terus bidang HOT 1 itu yang ditarik oleh setinggi adductus pelvis. Untuk bidang HOT 2 itu yang ditarik oleh tepi bawah simfisis oosis pubis dan sejajar dengan bidang HOT 1. Bidang HOT 3 itu yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang HOT 1 dan 2. Bidang HOT 2 itu ditarik setinggi oskopsigeus dan sejajar dengan bidang HOT 1, 2, 3. Nah ini episiotomi. Episiotomi itu kesehatan perineum saat persalinan tujuannya untuk mencegah rombetan tidak terkontrol untuk melindungi struktur pantik sphincter anus. Sekian video laporan anatomi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.